Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan untuk soal UD Abadi dikerjakan di komputer akuntansi menggunakan aplikasi Accurate. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali, terakhir sudah menyelesaikan terkait neraca saldo awal. Ini adalah neraca saldo awal yang sudah diinput dari video bagian 1 sampai dengan 4. Angka total ini sudah sama seperti ini ya. Ini tampilannya bisa dilihat di daftar laporan di buku besar. Daftar laporan, ya ini laporan keuangan ini, klik buku besar dan klik neraca saldo klasik. Pilih saja 1 Desember 2022 untuk menampilkan tampilan ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari menginput dokumen transaksi yang pertama pada soal UD Abadi. Sekarang kita mulai di mana dokumen 1 UD Abadi membeli barang kepada suppliernya yaitu PT Gunung Kawi pada tanggal 2 Desember 2022 dengan termin N30 dengan jumlah 159.175.000. Dari transaksi ini akan kita input ke dalam menu pembelian. Lalu faktur pembelian. Sekarang tinggal kita pilih vendornya yaitu PT Gunung Kawi. Tinggal dipilih saja seperti ini. Lalu tanggalnya diubah terlebih dahulu 2 Desember 2022. Dengan asumsi tanggal invoice dan tanggal kirim sama, kita buat tanggalnya sama. Lalu di sini nomor fakturnya kita juga masukin di nomor invoice. Kemudian terminnya N30 ya. Kemudian lanjutannya kita masukin item barangnya. Dimulai barang yang pertama P1125C. Kuantitinya adalah 20 dengan harga 4.500.000. Oke, jumlahnya ada otomatis. Teks ini sudah otomatis karena kita sudah setting di awal. Teksnya ditulis T. Kenapa? Karena untuk memunculkan nilai pajak pertambahan nilainya. Ini sama seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang adalah P2150. Kuantitinya adalah 15, harganya 3.500.000. Kita harus enter sampai ujung ya. Seperti ini. Ini di ujung. Kalau udah, sekarang kita lanjut lagi yaitu terkait berikutnya. Angkanya ini belum sama karena ada freight pad-nya, biaya angkutnya. Nah, freight pad-nya di dalam Accurate kita klik yang sebelahnya beban. Ya, kita pilih freight pad. Ini nomor akun. Ini freight pad. Ini dia. Nilainya adalah 1 juta. Tinggal diketik saja 1 juta. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita perhatikan. Ini totalnya harus sama. Jadi faktur ini yang ada di soal harus sama seperti yang kita input. Ini dia. Nilai pajaknya juga sama. Ini dia nilai pajaknya 15.675.000. Ini sama. Nilai pajaknya yang ini. Oke, kalau udah simpan. Boleh simpan dan baru maupun simpan dan tutup. Oke, kalau mau lihat jurnal yang sudah dibuat, kita bisa klik di sini di daftar pembelian. Ya, ini bisa faktur pembelian. Nah, di sini bisa kita lihat, boleh batasin tanggal atau tidak. Yang ini kita sudah input.
Ini dia. Ini cara ngeditnya bisa lewat sini, bisa hapusnya juga lewat sini. Kalau mau lihat tampilan jurnalnya bisa dilihat di buku besar, di laporan keuangan, buku besar kita lihat bagian jurnal, keseluruhan jurnal. Kita batasi saja jurnalnya dari tanggal 2 aja. 2 Desember 2022 kita buat sampai dengan hari ini. Ini dia, ini yang tadi kita input terkait dengan yang ini. Jadi harus ada flat rate-nya 1 juta. Oke, ini terkait dengan yang udah kita input. Ini dia nilai barangnya sama 142.500.000. Ada pajaknya juga nih. Oke. Kalau udah, kita lanjut dengan dokumen transaksi nomor 2. Dokumen transaksi nomor 2 yaitu terkait voucher kas kecil, di mana UD Abadi membeli perlengkapan kantor pada tanggal 4 Desember 2022 senilai 700.000. Dari transaksi ini kita akan catat di dalam kas bank ya, pembayaran. Ini tampilannya. Menggunakan akun apa? Kas kecil, berarti pilihnya kas kecil. Nomor vouchernya tinggal kita masukkan saja. Ini dia. Tanggalnya ditulis tanggal 4 Desember. Kita buat pembelian perlengkapan kantor. Oke. Nilainya berapa? 700.000. Akun yang kita gunakan tinggal kita pilih. Kita pakai akun store supplies. Oke, kalau udah seperti ini, kita simpan. Nah, hasil yang udah kita input ini bisa di keseluruhan jurnal dilihat. Nah, ini tidak akan berubah kalau tidak kita klik perbaharui. Nah, ini dia. Ini ya yang barusan kita input. Kita lanjut lagi untuk dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 yaitu terkait dengan faktur pembelian, di mana UD Abadi ini nama perusahaan membeli pada PT Bromo Asri pada tanggal 5 Desember 2022. Total keseluruhan pembelian adalah 202.575.000. Kita ke menu pembelian kembali, lalu faktur pembelian, pilih nama vendornya PT Bromo Asri. Oke, tanggalnya tanggal 5 Desember. Nah, tanggal ini setiap mengerjakan diubah terlebih dahulu. Kemudian nomor fakturnya kita buat. Ya, invoice number. Oke, sekarang barangnya kita masukkan satu-satu. Kuantitinya adalah 25. Harganya 4.500.000. Oke. Lalu barang kedua P2150C. Kuantitinya adalah 20, tinggal diketik ulang, harganya 3.500.000. Oke, kalau udah tinggal disesuaikan. Apakah sudah sesuai? Nah, kalau udah sesuai, simpan. Nah, yang udah diinput mau diintip boleh di keseluruhan jurnal tadi. Jadi nggak perlu di close ya, biarkan saja dulu. Ini yang udah kita input barusan. 202.575.000. Oke, lanjut lagi. Dokumen nomor 4. Ini masih terkait dengan pembelian. UD Abadi membeli pada PT Jaya Putra
pada tanggal 8 Desember 2022, di mana yang dibeli adalah 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba. Dengan flat paid-nya 1.250.000. Total keseluruhan hutang dagangnya adalah 115.025.000. Dari transaksi dokumen nomor 4 ini akan kita catat di dalam accurate pada menu, yaitu masih di menu pembelian karena ini masih terkait dengan pembelian. Ini secara kredit, maka klik faktur pembelian. Pilih nama suppliernya atau vendornya, PT Jaya Putra. Jadi hati-hati ya terkait dengan nama vendor tersebut. Tanggalnya dipilih, diketik ulang tanggal 8 bulan 12 2022. Oke. Dengan nomor 324. Invoice number-nya kita buat. Kemudian tinggal dipilih barang yang dibeli, dimasukkan kuantitinya. Harganya adalah 4.500.000. Lalu berikutnya kuantitinya adalah 10. Harganya 3.500.000. Di sini ada flat paid-nya. Oke, ini udah sama. Sekarang kita ke klik beban. Klik sebelah sini biar cepat. Nih dia. Nilainya adalah 1.250.000. Oke. Kita lihat. Kalau sudah sesuai disimpan. Mau lihat lagi boleh di keseluruhan jurnal. Jadi sebetulnya tidak harus setiap mengerjakan keseluruhan jurnal, tidak ya. Ini hanya proses belajar agar bisa melihat, oh di sini melihatnya ya. Kalau menghapusnya bisa di daftar, di pembelian dan faktur pembelian, nanti bisa dihapus di sana. Oke, kita lanjut lagi. Dokumen berikutnya yaitu dokumen nomor 5, yaitu terkait retur. Ini adalah retur pembelian pada PT Jaya Putra. Nah, di tanggal sebelumnya kan kita beli nih. Nah, kita retur. Nah, di sini kita retur tanggal 10 Desember. Totalnya adalah 12.765.000. Karena retur pembelian, pastinya masih di menu pembelian ya. Pilih menu retur pembelian. Pilih nama vendornya. Ini nama vendornya tadi Jaya Putra. Lalu tanggalnya terlebih dahulu kita ubah. Tanggal 10 bulan 12 2022. Nomornya kita buat NK1. Kemudian retur ini untuk yang mana? Nah, ini di sini ada pilihan invoice-nya. Invoice-nya mau yang mana satu? Di sini ada 2. Yang pastinya kita pilih yang tanggal 8 karena akan mengurangi nilai tanggal 8. Retur ya untuk tanggal 8. Ya. Oke, kalau udah kita input terkait barangnya, kita kasih keterangan dulu retur. Sekarang itemnya kita masukin, deskripsinya kita pilih, kulkas Panasonic ya. Apakah semua barang mau diretur? Tidak. Nah, tidak. Jadi kita mau retur berapa? 1 untuk kulkas Panasonic. Nih, seperti ini. Lalu kita pilih yang kedua, sebentar.
Kedua adalah kulkas Toshiba. Apakah mau semua? Tidak jawabannya. Lalu pilihnya angka 2. Nih, totalnya nanti adalah 12.765.000. Kita enter dulu ke bawah tuh, baru angkanya bisa sama. Kalau nggak sama bagaimana? Harus sama terlebih dahulu nih, nilai pajaknya juga sama. Kalau udah, maka kita simpan. Pastikan tanggal sudah benar dan pilihan invoice-nya juga sudah benar. Oke. Kalau mau lihat bisa di keseluruhan jurnal lagi diperbaharui. Ini yang sudah kita input tadi mengurangi nilai account payable-nya. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut lagi untuk dokumen berikutnya. Karena dokumen 6 ini sudah penjualan, jadi kita cukup sampai dokumen 5 aja. Tadi kita sudah input dari dokumen 1 sampai 5 ada pembelian kredit, lalu ada penggunaan voucher kas kecil, dan ini ada pembelian kredit juga, dan ada retur pembelian. Demikian video kita kali ini terkait proses penginputan dokumen 1 sampai 5 pada soal UD Abadi menggunakan aplikasi Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!